الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram. Wa syara'a lana salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin za'iqatul maut summa ilayna turja'un. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, pendengar radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cinta ini, dan seluruh jamaah official atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahul Wahidul Qahhar, Allah yang Maha Esa dan Allah yang Maha Perkasa. Allahu na'budu wa lahu nasta'in, Allah yang kita sembah dan kepada Allah lah kita berharap pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah wa Rasulullah, yang dipilih dan diangkat oleh Allah untuk menjadi seorang nabi, seorang rasul yang ditugaskan oleh Allah litukhrijan nasa minasyirki wal kufri ilal imani wat taqwa. Rasul diutus oleh Allah untuk mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan dan kekafiran menuju iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Litukhrijan nasa minadh dhalalati ilal hidayah. Rasul diutus oleh Allah untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia
dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita tentang materi akhlak dan ilmu akhlak dalam kajian ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam ini malam terakhir saya menyampaikan kajian di hari Rabu malam Kemis. Mulai tahun baru nanti saya dijadwalkan pada hari Senin malam Selasa dengan judul kajian tetap sama, akhlak dan ilmu akhlak dalam kajian ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap saat nanti kita akan mencari ayat-ayat akhlak dan ilmu akhlak yang ada di dalam kitab suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang akhlak dan ilmu akhlak, seperti yang sering kita baca di kitab Rahiqul Mahtum yang ditulis oleh Al-Mubarakfuri. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita ke ayat 56 dari surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ini sudah pernah kita jelaskan diturunkan oleh Allah ketika Nabi masih berada di kota Mekah Al-Mukarramah, belum hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau kita lihat dari intisari ayat ini, berarti ayat ini memang turun waktu Nabi masih berada di kota Mekah, tetapi hampir-hampir pindah atau hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Di antara sebab Allah menurunkan ayat yang akan kita bacakan ini adalah memberi semangat kepada para sahabat dan orang-orang yang telah beriman di kota Mekah pada waktu itu, yang sudah sangat yakin dengan firman-firman Allah dan sudah sangat yakin dengan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah memanggil, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang telah beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas. Jadi bukan hanya Mekah, karena ada sebagian takut ini nanti kalau diajak pindah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena mengapa? Karena di Mekah itu sudah menjadi sebuah lahan bisnis yang sangat menggiurkan. Artinya mereka makmur hidup di kota Mekah, baik pemilik kebun-kebun kurma, anggur dan berbagai macam buah-buahan lainnya, serta toko-toko minyak wangi dan lain sebagainya, berbagai macam bisnis. Ketika Nabi menceritakan suatu saat kita harus meninggalkan kota Mekah ini, ada yang gundah, maka Allah menurunkan ayat supaya Rasulullah menyampaikan kepada seluruh sahabat dan orang-orang Mekah yang sudah beriman kepada Allah, ya ibadiyalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang telah beriman, inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku itu luas. Artinya bukan hanya Mekah,
sebagai tempat kamu mencari nafkah, sebagai tempat kamu mencari atau mengembangkan bisnismu. Bumi Allah itu luas. Nanti di Yastrib, di Madinah juga kamu akan kaya. Jadi ada sebagian orang enggak berani pindah ke tempat yang lain, enggak berani merantau, enggak berani menempati di daerah-daerah lain karena dia takut hartanya akan ditinggalkan di kota Mekah dengan sebanyak-banyaknya. Tetapi sebenarnya kandungan dari ayat ini, siapa saja yang berani mengikuti jejak Rasulullah nanti diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat juga berani ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka segala sesuatu yang hilang akan diganti kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang masa-masa awal hijrah itu tidak mudah. Bahkan sebahagian dari sahabat-sahabat mau diculik, mau dibunuh, mau diusir dan lain sebagainya. Tetapi pada saatnya mereka harus berhijrah dari kota Mekah ke Madinah Al-Munawwarah untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka harus yakin dengan hakul yakin bahwa bumi Allah itu luas. Apa maksudnya? Bukan hanya di Mekah kita bisa mencari rezeki. Kalau bahasa kita ini, kalau di Aceh misalnya kita kurang menguntungkan, lamar ke sana, lamar ke sini enggak lulus, coba merantau. Itu bahasa Qur'annya, inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumi Allah itu luas. Fa iyaya fa'budun, maka kepada Allah lah setiap insan itu beribadah, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kemanapun kita pergi tetap beribadah kepada Allah. Setelah Allah memberikan rezeki, setelah Allah memberikan kita makan dan minum, jangan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekarang ini orang lupa dan melupakan aturan-aturan Allah setelah Allah memberikan rezeki kepadanya. Jadi seperti yang pernah kita uraikan pada hari Rabu yang lalu, sebab manusia ini menjadi jahat dan berbuat maksiat kepada Allah ada 4 sebab. Sebab pertama, karena enggak mau mendengar ayat-ayat Allah atau firman Allah. Semua dia tutup telinga kalau bahasa kita ini. Yang kedua, dia tidak mau untuk mendengar arahan dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tertimpa penyakit congkak dan sombong. Dan yang keempat, dia tertimpa sakit dan penyakit bodoh. Jadi kalau 4 ini ada pada diri seseorang, enggak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, enggak mau patuh terhadap sabda-sabda Rasulullah, kemudian berpenyakit congkak dan sombong, dan yang keempatnya adalah bodoh, ya ke bahasa Aceh bangai, itu sudah tidak ada harapan lagi. Dia tidak akan menjadi makhluk atau manusia-manusia yang mulia dikarenakan keingkarannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sangat sering membacakan ayat di surah Al-Mujadilah, innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang menantang Rasul Allah, ulaika fil azallin, mereka itu adalah makhluk yang hina. Jadi sebab hina, saya ulangi dengan 4 sebab. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah, enggak percaya dia apa saja isi dakwah enggak mau dengar. Yang kedua, enggak mau patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada ati Allah wa ati Rasul. Dia enggak lagi taat pada Allah, enggak lagi taat pada Rasul. Maka tunggu saja, 2 sifat ini, 2 penyakit ini akan diberikan oleh Allah. Penyakit pertama, istikbaru wa jahla.
penyakit congkak, sombong, angkuh dan bodoh. Bila dua penyakit ini telah dihinggapi oleh seseorang, tidak ada harapan lagi. Dia pasti akan menjadi orang-orang yang jahat, pelaku maksiat di alam ini. Oleh karena itu hindarilah. Semoga kita jangan terlibat maksiat. Nanti kalau sering berbuat maksiat, nggak mau lagi ibadah kepada Allah. Ujung-ujungnya Allah tidak lagi menganggap dia sebagai manusia, tetapi disebut dengan makhluk yang hina. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil azallin. Sesungguhnya orang-orang yang menantang Allah, orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah makhluk yang hina. Mengapa hina? Karena dia sudah lupa kepada Allah, dia sudah lupa kepada Rasulullah. Lalu Allah timpakan penyakit istikbar wa jahla, congkak, sombong, angkuh, dan yang terakhir dia berpenyakit bodoh. Kalau seseorang sudah tertimpa bodoh, congkak, sombong, dia nggak akan mau lagi untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Jadi ayat ini Allah turunkan untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang sudah beriman di kota Mekah Al-Mukarramah agar mereka tetap bersemangat beriman, mengagungkan Allah. La ilaha illallah, la na'budu illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah, Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi berdakwah sepanjang masa. Hana takut selain Allah, Nabi berdakwah, Allah yang jaga. Allazina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah wa kafa billahi hasiba. Para nabi, para rasul adalah orang yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah. Mereka tidak takut kepada siapapun illallah, kecuali kepada Allah, dan Allah lah, cukuplah Allah yang memberikan perlindungan, pengawasan, pemeliharaan, penjagaan terhadap para nabi dan rasul di dalam menyampaikan dakwah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah, ternyata ada beberapa kelompok pengajian di Aceh ini yang setiap malam atau subuh duduk di balai pengajian untuk mendengarkan kajian dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Saya berikan salam penghormatan kepada ibu-ibu jamaah pengajian di Muntasik, di Long Raya, dan di tempat-tempat lainnya, Sabang, dan juga tempat-tempat lainnya yang sangat menanti-nanti kajian dan pengajian di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Kita lanjutkan ayat yang tadi kita baca di surah Al-Ankabut ayat 56. Allah menggugah orang-orang yang beriman supaya tetap beriman, jangan takut lapar. Kalau sudah kaya jangan takut miskin. Kalau kita dalam keadaan sehat, semoga tidak takut datang penyakit dan sakit. Tapi kalau kita ingin beribadah dan berhijrah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersemangatlah dalam hidup dan kehidupan kita di alam ini.
sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 56. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang telah beriman, sesungguhnya bumiku itu luas. Apa maknanya? Jangan khawatir di suatu tempat. Nah, ini kita doakan semoga Aceh ini Allah berikan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negeri yang aman nyaman dalam ampunan Allah, negeri yang baik sesekali dicoba oleh Allah. Saudara-saudaraku yang sedang menerima cobaan dari Allah, suatu saat bapak dan ibu dan anak-anak semua akan melihat kebahagiaan, kesejahteraan yang akan diberikan oleh Allah. Maka bumi Allah itu luas. Meskipun ada 13 kampung di Aceh ini sudah hilang, nanti diganti dengan kampung yang lain. Bumi Allah itu luas. Jangan tinggalkan beribadah kepada Allah. Meskipun tinggal di pengungsian, tidak ada air cari, yang penting cukup untuk berwudu kalau tidak bisa tayamum. Nanti segala kesusahan akan diganti oleh Allah dengan berbagai macam kebahagiaan. Jangan tinggalkan salat, walau bagaimanapun keadaan darurat kita ini, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ini ingat pada Allah, Allah akan selalu ingat kepada kita. Kalau orang sudah lulus ujian, dia akan berbahagia dengan kesuksesan dan kelulusannya. Maka ketika Allah menguji kita ini, bersabarlah. Kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, bersyukurlah. Jadi kalau orang bersyukur itu, Allah akan tambahkan berbagai macam nikmat dan rahmat kepadanya. Tetapi kalau dia kufur, maka azab Allah akan ditimpakan kepadanya. Jadi ingat kata Allah, bumi Allah itu luas. Insya Allah Allah akan memberikan kebahagiaan kepada setiap hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan bersabar atas segala nikmat Allah Azza wa Jalla. Kuncinya fa iyaya fa'budun, hanya kepada Allah lah engkau menyembah Allah Azza wa Jalla. La na'budu illallah, tidak ada yang kita sembah kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ada juga dalam kajian tafsir ayat ini disebutkan ada beberapa sahabat dan bahkan orang-orang yang beriman, karena perginya dari kota Mekah dan Madinah, mereka membayangkan capek sekali, akan capek sekali dan mati. Allah menurunkan ayat kepada Rasulullah, ya Rasulullah wa ya Nabi Allah, sampaikan kepada mereka, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali. Jadi kita ini kemanapun kita lari, kalau jadwal kematian kita telah ditetapkan oleh Allah, pasti akan mati juga. Ini contoh yang kita lihat 21 tahun yang lalu yang tertimpa bencana orang-orang yang di dekat laut. Sekarang orang-orang yang di dekat dengan gunung. Gunung itu sudah enggak ada lagi pohon-pohon. Yang sebenarnya menurut Al-Quran, wal jibala autada, gunung-gunung itu menjadi pasak, menjadi paku dan batu yang menguatkan tanah sehingga tidak longsor. Nah, ini kita sudah tebang itu semua. Akhirnya negeri menjadi berbahaya. Padahal Allah bertanya dalam surah An-Naba, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun
summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Ini di surat An-Naba juz 30, awal surat di juz 30 itu, yaitu ayatnya An-Naba, dalam bahasa Inggrisnya the big information. Amma yatasaalun, whereof do the question one another. Itu Allah bertanya tentang apa? Tentang about the big information, anin naba'il azim, tentang peristiwa-peristiwa besar. Jadi kita yang merasakan cobaan itu besar bagi kita, tapi bagi orang lain yang enggak kena, dia santai-santai saja. Itu jangan juga seperti itu. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah itu, kita doakan semoga Allah menyelamatkan mereka dan memberikan kebahagiaan setelah Allah memberikan sedikit kesusahan kepada mereka. Tapi di dalam Al-Quran Allah terangkan, gunung-gunung itu menjadi pasak, gunung-gunung itu menjadi paku, gunung-gunung itu di dalamnya ada batu, jangan kamu ganggu, bahaya kamu. Tetapi sedikit orang gak mau percaya. Bahkan ada yang angkuh, menurut yang kita lihat di TikTok, dia sudah tertimpa musibah ini, dia buatlah pengumuman, tebang semuanya. Akhirnya dihajarlah oleh harimau dan digigit. Mudah-mudahan berita ini benar. Kalau sekiranya dari dulu dijaga oleh binatang-binatang yang ada di hutan, tidak ada orang yang sembarangan untuk memotong kayu-kayu yang besar itu. Tapi ingat kata Allah, mari kita kokohkan alam kita, gunung-gunung yang banyak batu, yang banyak paku, jangan mudah kita ganggu, nanti kita akan terganggu. Ingat kata Allah, wal jibala autada, gunung-gunung diciptakan oleh Allah sebagai pasak, sebagai paku, sebagai batu. Ada batu di dalamnya. Jadi bukan hanya gunung yang tinggi, tapi dia kuat dengan firman Allah, wal jibala autada, dan gunung-gunung yang menjadi pasak. Mengenai kematian kita, nah ini bukan hanya karena bencana. Banyak kan orang tidak ada bencana meninggal tiap hari. Coba periksa di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin, ya kan? Itu tiap hari. Di Rumah Sakit Tengku Syek di Tiro, bukan karena bencana, memang jadwal dari Allah sudah tiba pada seseorang sehingga dia harus kembali kepada Allah. Maka Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti dia akan merasakan mati. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali. Berarti tidak ada yang abadi. Semua kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Maka sebelum dipanggil menghadap ilahi Rabbi, mari beribadah, mari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedah tan taubat yo golom mati, yo golom menceringan alam dunia, yo golom gepesok pakaian putih, yo golom gepe dalam kerendah. Kalau ayat ini sudah sampai ini ke kerendah, artinya dia dibaringkan di dalam keranda itu, artinya di tempat tidur orang-orang yang sudah meninggal. Bagaimana cara meninggal yang baik? Nah, sebelumnya beriman, beramal soleh, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman, amal soleh serta taubat, nyalebo syarat tamang syuruga, menyolam donya jemat ibadat
ura akhirat asa syurga. Jadi ketika kita kembali kepada Allah, kembali dalam keadaan baik, dalam keadaan senyum. Itu wajah berseri-seri, tidak hitam muram, berjalan di alam mahsyar dengan sangat mudah, tidak terantuk antara betis dengan betis yang lain, semua dimudahkan oleh Allah. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan Allah dekatkan syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Syurga itu tidak jauh, berarti dekat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Inilah kembali kepada Allah dengan sangat indah. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali. Apa maknanya? Orang baik akan kembali kepada Allah, orang jahat akan kembali kepada Allah, orang congkak dan sombong akan kembali kepada Allah, orang bodoh akan kembali kepada Allah, orang pintar dan cerdas akan kembali kepada Allah, orang yang taat akan kembali kepada Allah, orang yang buat maksiat kembali kepada Allah. Summa ilaina turja'un. Kemudian kepada kamilah kalian semua akan kembali. Artinya tidak ada yang abadi, semuanya akan kembali menghadap ilahi Rabbi. Siapa yang beruntung dalam kehidupan di alam ini dan di yaumil mahsyar nanti? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Jadi ketika Allah menceritakan di dunia ini ada orang jahat, ada orang maksiat, ada yang rajin beribadah, ada yang taat, dia tidak suka kepada perbuatan yang laknat, lalu Allah terangkan siapa yang paling beruntung. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa tajri min tahtial anhar khalidina fiha ni'ma ajrul 'amilin. Dan orang-orang yang beriman serta beramal dengan amal yang soleh lanubawwi'annahum minal jannati ghurafa, maka Allah akan memberikan informasi kepada mereka, akan menayangkan kepada mereka minal jannati ghurafa, dari surga, yang surga itu punya kamar-kamar. Ini ketika Nabi menerangkan ayat ini ada ejekan dari orang-orang yang enggak senang. Muhammad, di surga itu ada kamar-kamar ya? Saya mau tanya, berapa jumlah kamar yang ada di surga? Nabi menjawab, ghuraful jannah kan nujumi fis sama. Kamar-kamar di surga bagaikan bintang-bintang di langit. Coba kamu hitung. Rupanya Muhammad itu mantiknya hebat sekali. Ilmu logika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hebat sekali. Mereka ingin menyudutkan Nabi karena cerita mengenai kamar surga. Bagaimana jawaban Rasulullah? Ghuraful jannah kan nujumi fis sama. Kamar-kamar di surga bagaikan bintang-bintang di langit. Silahkan kamu hitung bintang. Dibantah itu. Ke Nabi sangat cerdas, mantiknya hebat sekali. Maka dalam ilmu mantik itulah diajarkan antara lain tentang logika-logika dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab soal-soal. Di ketika Nabi menceritakan bahwa surga seluas langit dan bumi, ada yang ngejek. Kalau begitu neraka enggak ada tempatnya lagi ya? Ya, ngejek. Nabi menjawab, iza ja'al lailu fa ainan nahar. Apabila malam telah datang, coba kamu tunjukkan siangnya mana? Kan di bumi yang sama ini. Tidak bisa jawab juga mereka. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sangat teladan, tapi sangat cerdas dan diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam pengetahuan dan ilmu
melalui ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, sehingga budi pekerti Rasulullah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah kamil atau sangatlah sempurna. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keteladanan atau uswah yang sangat baik. Jadi ghuraful jannah ini, kamar-kamar di surga, min tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini ditanya lagi, bagaimana bentuk sungai di dalam surga? Ada penjelasannya nanti di surat Muhammad tentang sungai-sungai di surga. Itu ada penjelasan Allah Subhanahu wa taala, dari air susu, dari air putih yang sangat bening, enak sekali rasanya, dan dari madu yang sangat murni. Semuanya ada di dalam surga. Semoga Allah yang Maha Kuasa menempatkan kita nanti di alam surga. Berapa lama manusia tinggal di dalam surga? Khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Ni'ma ajrul amilin, nikmat yang paling indah bagi orang-orang yang dulu waktu di dunia beramal. Dia dengan amal apa? Dengan amal soleh, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang selalu sabar, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Kita jelaskan lagi bahwa sabar ini adalah kunci sukses. Sabar di mana? As-sabru ala ta'atillah, sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Jika Allah memberikan nanti kita, atau sudah diberikan kenikmatan, sekarang sudah mulai mudah rezeki, ingat Allah. Jangan waktu dulu berdoa kepada Allah untuk dimudahkan rezeki, setelah Allah mudahkan rezeki nggak sabar lagi untuk tetap sabar. As-sabru ala ta'atillah. Mana contohnya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, di zamannya dua orang yang sangat hebat dan kaya, tetapi mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari harta dan kekuasaanku yang dapat menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Ada enggak pejabat-pejabat kita, orang-orang kaya kita, orang-orang yang sukses berdoa seperti doa Nabi Daud, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta dan kekuasaan yang dapat menghalangiku untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Maka Allah memuliakan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman dalam surat Shad ayat 16. Wa wahabna li Dauda Sulaimana ni'mal abdu innahu awwab. Dan kami menganugerahkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam seorang putra yang bernama Sulaiman. Sulaiman itu sebaik-baik hamba, dan dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan jika Allah mentakdirkan kita semakin hari semakin mudah rezeki dari Allah, mudah-mudahan kita semua selalu ingat dan taat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka selalu bertawakal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sailin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana dhunubana